Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarmu pagi ini? Bagaimana, tetap sehat kan? Tetap dalam lindungan Allah ya. Semoga kalian selalu mendapat rahmat dari Allah sehingga kalian ini semuanya kegiatannya lancar. Kecuali yang malas-malas jadi temannya setan. Yang temannya setan ya udah silahkan berteman dengan setan ya. Mumpung masih hidup, kalau menurut Wida itu cepat bertobat, jangan berleha-leha. Namanya kalau berleha-leha itu ya tuanya tinggal sengsaranya ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Berdoa supaya apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah, yang selalu dirahmati Allah. Oke? Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke anak-anakku, kalian tetapkan menjaga kesehatan, tetap bermasker, kalau keluar rumah jaga jarak. Sekarang ini rupanya yang terkena COVID semakin bertambah. Oke, selalu bertambah setiap minggunya itu. Jadi tolong ya, jaga diri betul, makannya yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahannya. Sekarang tomat murah tuh, buat jus tomat, sering-sering buat jus tomat ya. Kemudian Bu Wida mau menyampaikan materi yang sekarang. Materi yang dulu kan harusnya sudah selesai dengan uji kompetensinya. Kalau tidak mengerjakan uji kompetensinya berarti kamu tidak punya nilai uji kompetensinya ya. Nah, sekarang materinya adalah tentang konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semuanya anak-anak, ada beberapa listrik yang tidak perlu disampaikan karena memang karena COVID ini mengurangi bab yang harus disampaikan. Nah sekarang yang kemarin yang sudah menyelesaikan dengan uji kompetensi itu tidak dimasukkan ke UTS sama Bu Wida ya. Bu Wida melengkapi UTS itu dilengkapi bab 1 aja dulu. Bab 1-nya aja tidak lengkap, bagaimana mau bab 2-nya, bab 3-nya. Jadi sekarang ini kita ke bab 4 ya, tentang konsep listrik statis. Nah, konsep listrik statis ini apa saja kata-kata yang harus kamu pelajari? Ada muatan listrik, hukum Coulomb, beda potensial, energi listrik, medan listrik ya. Istilah pentingnya apa? Kalau ingat listrik adalah ingat muatan listrik. Ada muatan listrik, elektron, proton, elektroskop, gaya Coulomb, medan listrik, beda potensial listrik ya, dan lain-lain. Nah, untuk materinya yang dipelajari ini mulai halaman 164 ya, rangkumannya mulai halaman 164 sampai halaman 178 ya. Untuk penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari kita lampaui, berarti kita tidak belajar itu karena menurut ini ya, di COVID itu nggak perlu itu, jadi hanya sampai (178) ya. Oke. Nah, apa yang harus kamu pahami di sini, yang harus kita pelajari adalah tentang muatan listrik ya. Ada muatan listrik, kemudian rangkumannya itu ya dari 164 sampai 178. Kemudian keterampilannya itu ayo kita lakukan gejala listrik statis ya. Itu yang dikerjakan, apalagi kalau di video pekerjaannya ya, digantung, yuk cari bambu gini, digantungi sama benang atau tali rafia boleh. Kemudian yang digantungkan itu adalah sisir sama sisir. Kemudian sisir digosok rambut, semua gosok rambut, kemudian didekatkan bagaimana, menjauh apa mendekat ya. Itu nanti dicatat hasilnya dalam tabel. Judul gejala listrik statis, tujuannya mengetahui gejala listrik statis, bagaimana gejalanya, kemudian apa yang diperlukan, hipotesisnya apa ya. Jika kedua sisir didekatkan maka akan saling mendekat apa saling menjauh, silahkan. Jika sisir itu digosokkan kepada rambut maka sisirnya bermuatan, gitu juga boleh ya. Nah, terserah kamu, yang hipotesisnya itu yang ada di pikiran kamu.
Kemudian yang disiapkan apa saja itu berarti alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya 2 buah sisir, 2 buah kaca, 2 utas tali atau benang atau bisa rafia ya. Kemudian 2 buah statif. Statif itu kamu bisa pakai kursi sama kursi ya. Kemudian kasih kayu sapu itu ya, kayu sapu, kemudian digantungi di situ. Ya, caranya begitu. Kemudian rambut kering, itu rambutmu jangan dibasahi, rambutnya harus kering pakai untuk gosok nantinya. Apa yang harus kamu lakukan? Itu cara kerja. Habis cara kerja, kemudian cara kerja itu sambil hasil pengamatan, melakukan pekerjaan sambil hasil pengamatan. Jadi bagaimana menurutmu hasil pengamatannya? Menjauh, mendekat? Itu aja isinya. Sisir dengan kaca bagaimana? Kaca dengan kaca, sisir dengan sisir ya. Bagaimana hasilnya diamati. Kemudian amati dan catat ya. Kemudian di situ saat melakukan percobaan ya, yang perlu didiskusikan itu adalah bandingkan hasil pengamatanmu 1 2 terhadap kegiatan 3, mengapa hal tersebut terjadi, itu analisa data. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 3 dengan hasil kegiatan nomor 1, jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Ya, 3 dengan 1 itu yang nomor 2 itu ya. Diganti angka 3 ya, kegiatan 3 dengan hasil kegiatan nomor 1. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan itu adalah kesimpulannya. Kemudian untuk apa? Untuk tugasnya yaitu ayo kita pahami. Ayo kita pahami itu kamu tinggal memindah ya di buku, ayo kita pahami. Kemudian kamu kerjakan yang halaman juga, ayo kita pahami halaman 174 juga. Kemudian dikerjakan halaman 173, diskusikan itu 176. Kemudian ayo kita selesaikan itu halaman 177 sampai selesai. Itu dikerjakan, habis dipahami dikerjakan, seperti contohnya ayo kita pahami di atasnya itu. Jadi yang masuk nilai tugas itu ayo kita diskusikan halaman 176 dan 177. Ayo kita pahami masuk pada rangkuman ya. Ayo kita pahami ada 3 itu, ada 3 mulai halaman 171, 172, 174 sampai 175. 175 itu masuk selesaikan ya. Jadi halaman 175 itu selesaikan berarti tugasnya 175 ayo kita selesaikan, kemudian 176 ayo kita diskusikan, kemudian ayo kita selesaikan 177 sampai 178. Itu aja saya kira yang disampaikan sama Bu Ida. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Yang penting kamu serius. Kalau kamu serius kamu pasti bisa mengerjakan. Tidak mungkin tidak bisa. Tapi kalau kamu nggak serius seperti model-modelnya ya Alfa, kemudian Wildan, sing tambeng-tambeng pancetae, kemudian kalau Arioma, itu golongannya sing set keset itu. Kalau tetap seperti itu ya silahkan aja. Kan orang yang menanam itu akan menuai. Siapa yang menanam jagung tumbuh jagung, siapa yang menanam bangkai ya akan keluar baunya. Siapa yang menanam sesuatu yang tidak manfaat ya tidak ada manfaatnya. Jadi masa depan itu sama Allah udah bagi 2, ada penderitaan, ada kebahagiaan. Kalau kamu ambil sekarang leha-lehanya, kebahagiaan itu tidak harus kaya, tapi terlena, senang dengan kehidupan dunia yang berlebihan walaupun tidak kaya. Dengan santai main game itu kan senang sudah. Berarti senangnya sudah diambil sekarang, besok tuanya tinggal sengsara. Ingat itu sudah ya. Kalau kamu tidak disiplin maka akan seperti itu kejadiannya. Demikian sebelumnya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing atau berdoa menutup majelis. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini mendapat rahmat Allah dan berhasil kita kerjakan dengan baik tugasnya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.